Interview HR merupakan salah satu tahapan yang paling umum di setiap proses rekrutmen di perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi fresh graduate ataupun bagi job seeker yang akan mengikuti proses rekrutmen di berbagai macam perusahaan. Bagaimana cara lolos di tahapan interview HR di proses rekrutmen? Kali ini Putri Novelia, psikolog industri dan organisasi, sudah hadir bersama kita untuk berdiskusi bagaimana cara supaya lolos interview HR. Nah, sebelum mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta share jika menurut kamu informasi ini bermanfaat. Halo Putri. Halo, Daim. Gak apa-apa ya panggil Daim ya. Ya, nggak apa-apa, santai aja, Put. Nah, terima kasih, Put, sudah hadir di diskusi kita pada kali ini, Put. Sama-sama udah diundang, makasih juga loh. Sama-sama, Put. Nah, Put, jadi ini terkait dengan interview HR. Namun sebelum mulai, boleh dijelaskan sedikit nggak, Put, terkait dengan uh, aktivitas sehari-hari dan terkait dengan psikolog industri dan organisasi profesi yang Putri jalani hari ini. Gimana, Put? Oke, ya sebenarnya kalau aktivitas sehari-hari selain bekerja di kantor sebagai pegawai ya Hmm. sebagai pegawai ya memang lebih banyak bekerja di bidang pengelolaan organisasi, kemudian development gitu Hmm. ya. Putri juga mengajar Hmm. sebagai dosen setiap Sabtu di salah satu kampus juga di Jakarta dalam rangka untuk mempersiapkan para mahasiswa untuk masuk ke dunia kerja Oh iya, gitu. siap. Jadi pas banget nih kalau Hmm. misalnya Dai mau ngobrol-ngobrol tentang interview, proses kerja gitu ya. Insya Allah Hmm. nanti bisa bantu jawab. Siap. Terima kasih, Put. Nah, mungkin masuk ke tema terkait interview HR, Put. Nah, Ya, em, boleh dijelaskan sedikit nggak, Put, terkait dengan interview HR ini, Put? oke. Mungkin Putri ngejelasinnya dari general dulu kali ya, Im Boleh. ya. Jadi apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan interview gitu Hmm. ya. Jadi interview itu memang suatu proses tanya jawab gitu ya Hmm. antara interviewer dengan interviewee. Jadi pasti akan ada yang bertanya dan juga yang ditanyakan gitu ya Hmm. untuk mencari informasi tentang diri kita, tentang si pelamar dengan dan juga kesesuaian diri si pelamar ini dengan pekerjaan yang akan dilamar. Hmm. Jadi prosesnya begitu, selalu akan ada proses tanya jawab gitu. Nah, dalam proses rekrutmen atau proses seleksi, biasanya interviewnya macam-macam. Ada interview HR, ada interview user, ya, ada Hmm. interview psikolog gitu. Hmm. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi, Hmm. interview HR itu apa? Ya, kalau interview HR berarti interviewernya itu adalah pihak-pihak dari HR departemennya gitu Hmm. ya, dari HR-nya gitu. Tapi kalau interview user yang bertanya itu adalah usernya, atasan kita Hmm. atau kita nanti akan dipekerjakan di mana. Nah, usernya yang akan bertanya. Kalau psikolog berarti ya psikolognya yang akan bertanya seperti itu. Hmm. Baik. Nah, jadi interview HR itu kisarannya tanya jawab antara interviewer dengan interviewee, di mana interviewernya dari HR departemen gitu ya, Pak, ya? Betul, Nah, betul. kalau tujuan utama dari interview HR ini apa sih sebenarnya, Bud? Ya, kalau untuk interview HR biasanya yang pertama kali dilakukan ya. Jadi Hmm. screening awal tuh di interview HR sebelum nanti ke interview user. Sebetulnya sih beberapa perusahaan punya praktek yang berbeda-beda. Hmm. Ada juga yang user duluan yang mulai gitu ya, nanti baru interview HR. Tapi intinya adalah kalau interview HR ini tujuannya untuk screening. Screening apakah si kandidat ini cocok nih dengan kualifikasi yang sudah ditentukan oleh HR. Mungkin mulai Hmm. dari pengalaman kerja gitu ya, mulai dari kemudian tentang diri si kandidat itu sendiri gitu ya. Background pendidikannya cocok apa enggak gitu, termasuk nanti di akhir ada terkait dengan gaji. Nah, itu ada di interview HR gitu. Oh, Tapi kalau yang sifatnya teknikal gitu hmm. ya, apakah kita ini bisa nggak nih kita kerja gitu ya, Hmm. kira-kira untuk melakukan satu pekerjaan ini kita harus melakukan apa aja. Nah, teknisnya itu di interview user gitu. Gitu. Jadi tadi screening ya, Pak, ya. Maksudnya arti HR itu ya screening si interviewee
termasuk nanti terkait dengan karena ya pengajian dari HR juga begitu ya Bud ya. Betul, betul. Nah, kalau tadi Putri menyebutkan terkait dengan kualifikasi dari HR, kalau terkait dengan kualifikasi ini, apakah kualifikasi ini sama dengan yang dari user atau beda sendiri Put dengan yang di HR begitu? Sebetulnya hampir sama ya. Jadi sebetulnya kalau di dunia HR itu tim recruiter itu sudah punya mapping apa ya namanya ya, mapping profil lah ya, profil mapping si kandidat ini suatu pekerjaan itu butuh kandidat yang seperti apa gitu. Mulai dari mungkin dari sikap kerjanya, apakah pekerjaan ini butuh ketelitian atau tidak gitu. Apakah pekerjaan ini butuh banyak berhubungan dengan orang lain apa tidak gitu. Karena kan setiap pekerjaan itu punya kualifikasi yang beda-beda. Kalau kita ibaratnya kita mau cari orang accounting sama orang cari orang marketing itu beda banget, gitu kan. Nah, si HR ini yang nanti akan melihat kira-kira secara umum dia cocok nggak nih di accounting atau di marketing dari segi cara kerjanya, dari segi komunikasinya, dari segi mungkin personal ya kepribadian dia secara umum gitu ya, kira-kira cocok apa enggak. Nah, HR sudah punya profile mapping itu udah punya, dia akan melihat ke situ. Belum sampai ke arah teknis, tapi teknisnya hanya yang sifatnya general. Jadi paling bertanya, selama ini kalau di kantor sebelumnya yang dikerjakan apa, gitu kan? Nanti kan dia akan melihat nih, kira-kira yang dia kerjakan cocok nggak nih sama yang kita kerjakan di perusahaan ini, gitu. Dia akan checklist itu. Kalau ternyata cocok, nanti detailnya atau lebih dalamnya itu akan dilanjutkan di interview user, gitu. Jadi ya screening awal begitu ya Pak. Nanti secara teknis mungkin karena user pasti sudah punya apa ya pekerjaan utama yang akan dikerjakan oleh si interview ini nanti begitu kan ya. Betul, Nah, betul. kalau mungkin tadi terkait juga tadi kalau terkait teknis kan dengan user. Nah, bedanya dengan interview user apa Put? Bedanya dengan interview user, tadi yang pertama terkait dengan teknikal ya, pekerjaan yang sifatnya lebih teknis dari kira-kira apakah memang orang ini kandidat ini qualified untuk pekerjaannya, misalnya ya di HR itu kan ada banyak pekerjaan, ada terkait dengan rekrutmen, ada terkait dengan training, ada terkait dengan pengembangan organisasi gitu ya. Nah, setiap perusahaan itu prakteknya beda-beda, Im. Ada yang satu orang menghandle semuanya, tapi ada juga yang perusahaan udah spesialisasi, jadi ngurusin rekrutmen aja, ngurusin training aja, gitu. Nah, di interview user ini dikonfirmasi oleh si user, apakah dia benar-benar qualified nih untuk sebagai seorang rekruter. Selama ini yang dikerjakan sebagai seorang rekruter tuh apa aja. Nah, kemudian biasanya proses kerjanya berapa lama, dia mencari kandidat itu berapa lama waktunya gitu ya, qualified apa enggak, banyak yang resign apa enggak, misalnya gitu. Jadi lebih detail lagi kalau di interview user. Kemudian selain dengan teknis pekerjaan, user nih juga melihat nih istilahnya ya value gitu ya, value yang kita punya tuh kayak apa? Apakah value yang kita punya ini cocok nggak nih sama culture yang ada di perusahaan. Terus user akan melihat juga ada chemistry nggak antara kita dengan user. Jadi karena kan nanti kita akan lama kerjanya sama user bukan sama HR kan. Iya benar. Jadi user itu akan melihat profil kita dari cara kita ngobrol, dari cara kita diskusi, cara pandang kita gitu. User akan melihat kayaknya saya bisa nih kerja sama orang kayak gini gitu. Nah, cocok nih kayaknya profil dia sama saya gitu. User akan melihat seperti itu, ada chemistry apa tidak. Jadi selain tadi job fit-nya, pekerjaannya, perlu dilihat juga culture fit-nya seperti apa gitu. Oke. Jadi tapi kalau misalkan gini Bud, ada kejadian nggak misalkan HR misalkan ada satu kandidat misalkan masuk nih gitu, HR-nya oke tapi dari usernya nggak oke atau sebaliknya? Oh banyak. Oh banyak.
Nah, kalau kalau dari di antara itu biasanya yang menang siapa, Put? Oke, ini beda-beda tiap perusahaan Hmm, lagi-lagi ya, Im ya. hmm, hmm, Karena kalau kita mau melakukan seleksi kandidat itu kita harus melihatnya dari sudut pandang yang holistik gitu. Nah, HR itu dia tugasnya tadi screening, dia melihat profilnya cocok apa enggak gitu ya. hmm, User tadi ngelihat teknis pekerjaannya gimana, kemudian ada chemistry apa tidak. Nah, kalau misalnya ternyata ada perbedaan, biasanya sih terjadi diskusi lah antara HR sama user gitu ya. ya, Kira-kira kandidat ini bisa kita terima apa enggak gitu. Tapi ada juga yang hmm. perusahaan yang ya udah semua tergantung user, ada. Oh, oke, oke. Jadi Hmm, kalau user udah oke, udahlah HR cuman apa ya sifatnya ya formalitas atau hmm, administratif gitu ya. hmm. Tapi ada juga yang memang HR-nya ini sangat dipercaya banget karena misalnya di situ Oh, ada psikolog misalnya kayak gitu hmm, kan. Ya menurut HR-nya dari profilnya kayaknya orang ini akan mungkin dia jago secara teknis, tapi hmm, bisa jadi secara personality, hmm, secara sikap kerja agak bermasalah nih, misalnya kayak hmm. gitu. Nah, biasanya yaitu user akan kembali lagi ke keputusannya HR. Jadi nggak ada Oh, yang sifatnya pasti hmm, mana yang lebih menang gitu ya. Pasti akan iya. terjadi diskusi di antara dua itu. Hmm, hmm, Karena oke. tujuan dari proses seleksi Hmm, rekrutmen ini kan untuk mendapatkan kandidat terbaik ya. hmm, Terbaik itu tidak hanya kandidat yang pintar, tidak hanya kandidat yang secara kompetensi dia oke, hmm. tapi juga tadi culture fit-nya kayak apa gitu. Dia secara personality-nya cocok nggak dengan budaya di perusahaan ini, cara kerjanya cocok nggak dengan budaya si pekerja di Hmm. perusahaan ini gitu. Oh, jadi berarti kalau misalkan kita mau interview HR, berarti kita juga harus mengetahui secara spesifik, maksudnya secara perusahaan ini apakah salah perusahaan yang pengelolaannya sudah bagus atau enggak gitu. Maksudnya kalau misal menangkap dari yang Putri sampaikan tadi, sepertinya gitu. Boleh dikonfirmasi benar atau salah gitu. Kalau perusahaan yang besar artinya mungkin secara HR-nya dia udah bagus gitu kan, seperti yang Putri sampaikan tadi, dari bagian pengembangannya juga oke, bagian operasinya juga oke begitu. Sehingga screening interview HR-nya mungkin akan sedikit lebih lebih apa ya, lebih lebih susah dibandingkan dengan perusahaan yang mungkin skalanya lebih kecil, sehingga menitik beratkan pada user-nya aja, tergantung user nih mau atau Mm, enggak gitu. mm. Setuju nggak Put kalau misalkan seperti itu, Put? Bisa setuju bisa enggak ya, karena Ah, belum tentu perusahaan besar itu hmm, gini, apa yang kita lihat di luar mhm. ketika kita udah masuk ke dalam itu belum tentu sama, ya kan? Jadi tidak bisa, ibaratnya gini, kita nggak bisa langsung ngejudge bahwa perusahaan besar itu udah pastilah Mmm, HR-nya udah settle misalnya kayak mhm, gitu. Sepemahaman Putri selama ini mhm, ngobrol sama beberapa HR, mereka bekerja di perusahaan besar ternyata proses HR-nya masih mmm, masih manual gitu ya, iya, iya, masih yang sifatnya masih menggunakan sudut pandang yang mungkin konvensional, ada mhm, yang seperti itu. Tapi ada juga yang perusahaan kecil, mhm, dia HR-nya udah karena biasanya kalau perusahaan mmm, kecil tuh idealismenya tinggi gitu kan. oh, iya, iya, Jadi mungkin dia udah menerapkan proses-proses HR dengan baik. Jadi kita nggak bisa judgement dari awal, oh kalau udah perusahaan besar udah pasti nih HR-nya mmm, bagus. Makanya kita pada saat proses interview itu tadi ya, balik lagi ke definisi interview, itu mmm, kan proses tanya jawab gitu ya. mhm, Selain interviewer yang nanya ke kita, kandidat si interview itu juga boleh mmm, nanya ke interviewer gitu. mhm, Artinya kita boleh tanya di sini sistem kerjanya gimana, culture di perusahaan ini gimana mhm, gitu. Jadi kita bisa bisa diskusi juga di situ, dan kita juga bisa cari informasi entah itu di website gitu ya, mhm, atau teman kita yang
mungkin punya kenalan bekerja di perusahaan yang mau kita lamar, kita tanya informasinya, ya boleh aja gitu. Iya, jadi tanya jawab di sini kan tidak hanya maksudnya yang boleh bertanya itu hanya interviewer dan yang boleh menjawab itu interview, nggak seperti itu ya, Pak. Tapi Nggak selalu. malah mungkin bisa jadi interviewnya yang banyak nanya ke interviewer gitu kan. Ya, bisa jadi. Bisa jadi Asal ya. hati-hati aja nanyanya ya. Hati-hati nanya-nanya itu. Nah, Put, tadi terkait dengan ya karena masing-masing perusahaan beda-beda ya, Put ya. Tapi mungkin kalau sepengetahuan Putri ini, kalau terkait di startup company gimana, Put? Maksudnya mengenai interview HR-nya ini, maksudnya apakah sama? Maksudnya secara general apakah itu sama dengan ya perusahaan konvensional yang udah berdiri lama gitu, atau dengan perusahaan yang mungkin skalanya lebih kecil gitu, Put? Oke. Mungkin kalau secara proses hampir sama ya, Im ya. Jadi intinya HR mereka akan screening gitu ya, apakah kandidat ini memang cocok nih dengan kualifikasi yang dibutuhkan gitu. Mungkin yang menjadi pembeda adalah tadi kekuatannya ada di mana gitu ya, kekuatan keputusannya. Karena banyak juga nih perusahaan-perusahaan kecil yang startup, mungkin dia punya idealisme yang tinggi gitu ya. Ya udahlah HR kita rekrut aja psikolog langsung gitu kan. Bisa jadi kayak gitu kan. Iya. Jadi pada saat psikolog langsung yang menginterview atau melakukan proses seleksi itu sudah dijadikan sebagai rekomendasi yang ibaratnya udah kita percaya karena di situ ada expertise yang memberikan rekomendasi gitu. Nah, maka itu bisa jadi langsung dipercayakan ke HR-nya. Jadi user tinggal mengikuti gitu. Oke. Nah, kalau terkait kalau apa ya, interviewee seperti apa sih yang diinginkan oleh HR begitu, Bud? Interview apa yang diinginin oleh HR? Ya sebetulnya balik lagi ya, interview yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan gitu ya. Dari selain itu juga interview yang kooperatif. Definisi kooperatif ini bagaimana, Bud? Iya, kooperatif dalam artian misalnya gini nih, kita udah janjian nih. Ini kayak saya merasa jadi mau curhat keluh kesah HR. Iya. Berarti ini pembahasan terkait dengan personal HR-nya gitu ya. Jadi misalnya nih ya, kita udah bikin janjian, bikin janji nih, mau jadwal interview misalnya hari Selasa jam 10 misalnya gitu kan. Nah, udah dikontak nih si kandidatnya dari mungkin H-3 sebelum interview atau H-2 sebelum interview itu udah dikontak. Tapi ternyata nggak dibales sama si kandidatnya gitu kan. Terus ya udah nih kita udah reminder nggak dibalas. Terus tiba-tiba di hari H misalnya gitu, misalnya janjiannya jam 9. Jam setengah 9 dia ngabarin, boleh nggak di reschedule? Ya, ini sebetulnya sikap-sikap yang juga perlu diperhatikan ya, Im ya. Karena HR tuh akan melihat juga kita ini beneran pengen nggak sih ikut proses di perusahaan ini, proses seleksi di perusahaan ini gitu ya. Kalau memang kita mau banget ya, tunjukin gitu ya, dengan kita mungkin fast respon, kemudian kita apa yang diminta, misalnya mereka minta data-data administratif gitu ya, CV, portofolio dan segala macam, kita responsif terhadap itu gitu. Kalaupun ternyata kita memang nggak bisa di tanggal tersebut, kita pun ngasih taunya jauh-jauh hari gitu. Pasti karena kan HR juga udah punya schedule untuk interview dengan kandidat-kandidat lain kan, dan bisa jadi mereka juga butuh untuk mendapatkan konfirmasi gitu. Nah, kalau misalnya kandidatnya udah dari awal tuh udah kayak memberikan kesan yang kurang positif gitu ya itu akan ibaratnya udah minus lah gitu ya untuk si kandidat itu gitu kan. Jadi karena itu nanti akan berlanjut lagi sampai prosesnya kan masih panjang ya. Jadi akan lebih baik kita menjaga relasi dengan recruiter gitu. Jadi
Tadi berarti ada dua ya, Put ya, interview yang diinginkan oleh recruiter itu yang pertama yang sesuai dengan kualifikasi dan yang kedua kooperatif begitu ya. Betul. Karena ya baru sadar juga sih karena gimana ya, interview HR itu kan kita bukan interview dengan kayak sistem yang udah jadi tapi tetap dengan orang juga gitu kan. Betul, betul. Dan apa ya? Dan yang memberikan keputusan go or no go-nya itu ya dari HR juga termasuk, bukan hanya dari user aja gitu kan ya. Mungkin Mm-mm. kadang banyak orang yang yang penting interview user aja gitu. Karena kan yang membutuhkan orang kan user gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Sementara HR hanya pelaksana untuk mendapatkan orang itu aja begitu kan ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, padahal yang mengelola proses rekrutmen kita sampai masuk jadi di perusahaan tersebut ya HR juga gitu kan ya. HR, benar. Iya benar. Iya sih betul. Jadi Nah, kita dari sisi kandidat tuh nggak kalau bisa jangan hmm, mengecilkan proses-proses tertentu gitu ya. hmm, hmm, Yang hmm. namanya proses rekrutmen itu semua penting sih kalau menurut Tri ya. Iya, heeh, karena dari masing-masing tiap tahapan juga ya menjadi filter juga gitu ya pada sampai kita diterima gitu kan. Jadi secara garis besar pasti akan sangat berpengaruh gitu. Nah, Betul. terkait mungkin kalau sesuai kualifikasi ya yang penting sesuai dengan job requirement-nya begitu ya. Misalkan diinformasikan di lowongan pekerjaan pasti sudah diinformasikan kualifikasinya apa begitu kan dan itu Mm-mm. memang harus cocok begitu ya, Put ya. Nah, Betul, betul. kalau terkait dengan kooperatif tadi, Put, mungkin agak menarik sih, Put. Sejauh mana batasan kooperatif kita kepada HR gitu, Put? Sejauh mana batasan kooperatif kandidat dengan HR? Heeh. Karena gini sih, Put. Ini nggak tahu mungkin ini eh, Ayo jujur. pengalaman maksudnya. Ya gimana? Tapi udah dulu banget gitu kan. Tapi ini nanti mungkin di satu lagi konten yang akan kita bahas gitu kan. Terutama terkait dengan negosiasi-negosiasi gitu, Put. Nah, Hmm, itu kan maksudnya eh, kalau kita tetap kooperatif sementara hak kita nggak kita dapatkan nggak mungkin juga gitu kan. oke, Nah, oke. maksudnya sejauh mana batasan kooperatifnya itu, Put? Ya, eh, ini kalau gaji, negosiasi gaji ini Hmm. agak beda ya Im Ah ya. iya, siap, siap. Karena ibaratnya itu kita ada nilai tawar, ada nilai jual beli di situ ibaratnya Oke. gitu ya. Oke, jadi Kalau hubungannya bukan kooperatif lagi ya, tapi jual beli ya. jual beli dong. Heeh. Kita memberikan jasa, kemudian kita Mm-mm. dibayar ibarat gitu Mm-mm. kan. Yang maksud Putri dalam kooperatif itu adalah apa yang diminta oleh HR, Mm-mm. kita sebagai kandidat itu perlu memberikan respon. Termasuk kalau Mm-mm. misalnya kita tidak, misalnya nih udah selesai nih prosesnya ya, Mm-mm. ternyata kita nggak cocok nih dengan gajinya. Mm-mm. Kita perlu menyampaikan itu dengan baik, bukan Mm. tiba-tiba hilang Menghilang. tanpa kabar. Iya, iya, iya. Karena HR juga manusia ya Iya, kan, benar. Mm. yang butuh kepastian. Mm. Jadi kita tetap perlu menyampaikan itu. Misalnya mohon maaf Mm. tim rekruter dari mungkin dari offering yang diberikan sepertinya saya masih belum bisa menerima gitu. Semoga nanti ada kesempatan di waktu berikutnya. Mm. Gitu aja tuh Udah udah ini. enak gitu loh, udah Mm. kooperatif gitu. Jadi Mm. kooperatif di sini tuh apa yang diminta untuk dalam artian yang dipersyaratkan gitu Mm. ya, yang diminta oleh HR itu mesti kita respon. Itu Mm. sih, mau keputusan kita terima atau tolak, Mm. mau kita setuju tidak setuju, itu mesti kita respon Oke, gitu. siap. Nah, eh, apa sih yang perlu kita persiapkan? Misal dari sisi interview ini, apa yang Hmm. perlu kita persiapkan untuk menghadapi interview HR, Bud? Hmm. Oke, yang pertama dari segi mental dulu ya. Oh iya, betul. Kenapa mental, Bud? Iya dong, kita harus dalam artian kita harus siap gitu Oke. ya. Ah, Kita harus mengenal diri kita dengan baik gitu. Karena Hmm. interview HR tadi udah Hmm. disebutin kadang-kadang pertanyaannya tidak selalu non teknis, karena mungkin bisa jadi hal-hal yang menyangkut personal kita gitu ya, Hmm. Hmm. background pendidikan kita, kemudian pengalaman organisasi kita gitu, Hmm. pandangan hidup kita gitu. Hmm. Jadi
kita sebagai pribadi, sebagai kandidat, kita harus tahu dulu kita ini orangnya seperti apa, termasuk nilai kita. Dalam artian, saya punya kompetensi ini, kalau misalnya saya punya kompetensi ini, saya berhak untuk digaji segini. Itu kan mental ya, maksudnya kita harus mengenal diri kita dengan baik gitu ya. Kemudian adalah kita juga harus, ini selain mental, kita juga harus tahu nih informasi tentang pekerjaan yang mau kita lamar, termasuk industrinya apa. Artinya kadang-kadang kan suka ditanya, udah tahu belum kita perusahaan apa gitu. Kan nggak lucu kalau pada saat interview kita ditanya, saya nggak tahu di perusahaan apa ya gitu. Malah nanya balik gitu. Malah nanya balik gitu kan. Ini kayaknya orangnya nggak niat nih, kayaknya mau ikut proses seleksi gitu kan. Jadi kita harus tahu pekerjaannya apa, kemudian industrinya tentang apa. Nggak usah yang sampai detail banget, nggak perlu, tapi secara general dia bergerak di bidang apa, kemudian kliennya siapa misalnya gitu, itu aja udah cukup gitu. Kalaupun nanti seandainya yang ditanya secara teknis oleh si HR gitu ya, ya kita tinggal sampaikan sepemahaman saya yang saya baca dari website, dari informasi yang ada di platform apa itu namanya, kalau platform pencari kerja gitu ya, platform pencari kerja, informasi yang saya dapat seperti ini. Nah, kalau untuk detailnya mungkin nanti saya masih perlu belajar lebih lanjut gitu. Itu boleh banget kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak terlalu tahu secara detail gitu ya. Nah, itu tadi yang mental, informasi tentang pekerjaan. Kemudian kita juga perlu tadi survei tentang entah itu gaji gitu ya. Di situ biasanya rate-nya berapa gitu kan. Untuk posisi kita di industri yang sama tuh berapa. Karena setiap industri ini beda-beda, Im. Misalnya kita sama-sama HR, sama-sama HR tapi industrinya beda-beda. Misalnya ada satu industri keuangan, satu industri oil and gas, satu industri properti misalnya gitu ya. Itu beda ininya, rate gajinya itu beda. Jadi kita harus cari tahu tuh, cari surveinya, cari websitenya, atau kita tanya ke orang-orang yang memang udah pernah bekerja di industri itu gitu. Jadi kita bisa tahu gajinya berapa. Jadi nanti pada saat kita ditanya expected gaji kamu berapa, kita udah bisa jawab secara fluent gitu loh, bahwa segini loh yang kita mau gitu kan. Kemudian kita juga perlu datang tepat waktu. Nih kita harus cari tahu lah waktunya kapan, di mana gitu ya. Kita harus cari tahu. Termasuk kalau misalnya online interview ya. Jadi walaupun online, usahakan kita tuh udah standby 10-15 menit sebelum interview gitu ya. Ya kita siapin lah device-nya, koneksinya gitu ya. Pakai kalau perlu lighting-nya gitu kan. Kan nggak seru kalau misalnya lighting-nya nggak kelihatan jelek gitu atau rendah gitu. Terus pada saat interview muka kita tuh hitam, maksudnya nggak kelihatan gitu kan. Kan itu mempengaruhi kesan juga gitu kan itu. Dan yang terakhir adalah jujur. Ini udah paling penting lah pokoknya. Oke. Siap. Jadi itu kunci utama supaya bisa lolos interview HR ya, Put ya. Ya, sekaligus persiapannya. Sekaligus persiapannya. Baik. Nah, karena ya tadi itu HR itu yang mengelola proses rekrutmen dari awal sampai akhir gitu. Jadi sedikit banyak setiap tahapan proses rekrutmen pasti setidaknya kita akan berinteraksi dengan HR-nya begitu, Put ya. Betul. Terima kasih banyak Putri atas diskusinya kali ini mengenai interview HR. Sampai ketemu lagi, Put. Oke, semoga bermanfaat.